Ya, saya percaya bahwa kita hidup di generasi terakhir di planet bumi seperti keadaannya saat ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan sedang menarik perhatian semua orang agar tidak ada seorang pun yang akan binasa tanpa memiliki kesempatan untuk melihat kebenaran dan menerimanya serta membuat perubahan yang diperlukan. Saya percaya bahwa saya satu-satunya yang bersedia saat Tuhan udah siap untuk mengungkap semua hal ini. Dan seperti yang dikatakan para pengkritik saya, mustahil bagi satu orang untuk menemukan semua hal ini. Dan itu emang benar, tetapi segala sesuatu mungkin terjadi melalui Tuhan. Dan dia mengungkap semua hal ini dengan cara di mana tak seorang pun akan salah sangka tentang siapa yang mengungkapnya. Saya tidak cukup pintar untuk bisa menemukan semua tempat dan benda-benda ini. Jadi, ini adalah sesuatu yang Tuhan ambil alih sendiri dan sedang melakukan presentasi peragaan dari hartanya, harta arkeologinya, dengan cara yang dirancang untuk menguatkan iman orang percaya dan meyakinkan mereka yang tidak melihat alasan kuat untuk percaya. Apa yang dikatakan orang Kristen untuk meyakinkan mereka bahwa Alkitab akurat secara historis dan diilhami secara ilahi. Ya, Alkitab menyatakan bahwa ada masa ketidaktahuan yang Tuhan biarkan, tetapi sekarang Dia memanggil semua orang untuk bertobat. Saya percaya mereka yang sudah meninggal tidak dituntut tahu sebanyak kita yang akan tetap hidup saat kedatangan Tuhan. Dan karena itulah Tuhan telah menyimpan semua ini untuk peristiwa khusus ini, waktu yang khusus. Nah, orang-orang itu suka menimbun barang, dan jika keberadaan peristiwa ini diketahui sejak bertahun-tahun yang lalu, mungkin tidak akan ada yang tersisa di sana yang membuktikan apa yang telah terjadi, karena semuanya pasti sudah dibawa pergi, dijual sebagai barang antik atau jimat, semacam benda keramat, dan atau sudah dibangun gedung gereja besar di atasnya, atau masjid, atau semacamnya. Saya percaya bahwa Tuhan menyembunyikan semua hal ini dari pengetahuan manusia sampai Dia siap menunjukkannya. Dan saya percaya bahwa Anda dan saya harus memiliki hubungan yang sempurna dengan Tuhan agar kita bisa selamat saat kedatangan Tuhan, karena semua orang berdosa tidak akan selamat dari pengalaman itu. Ya, iblis udah ada sejak lama dan hadir di semua peristiwa besar yang telah terjadi, banjir besar misalnya, dan pendaratan Bahtera Nuh. Dia tahu persis di mana sisa-sisa kapal itu berada. Dan dia menyadari bahwa Tuhan sedang melestarikan hal-hal ini. Keyakinan saya adalah ketika iblis menyadari bahwa Tuhan akan memunculkan hal-hal ini untuk meyakinkan orang-orang akan kebenaran dan keakuratan sejarah Alkitab, dia membangkitkan individu-individu yang bisa dia pengaruhi untuk tidak jujur tentang apa yang telah mereka lihat. Orang-orang ini, dia menuntun mereka untuk membuat pernyataan yang menunjukkan bahwa mereka telah melihat Bahtera Nuh di banyak tempat selain tempat aslinya. Sekarang ini tragis dan sulit dipercaya bahwa orang-orang akan sengaja menipu orang lain. Tapi saya yakin sebagian besar dari Anda sadar bahwa bukan hanya pemerintah dari berbagai negara yang cenderung menyembunyikan informasi dari rakyat di negara mereka, kerajaan mereka, atau apapun, tetapi ada banyak orang yang bersedia berbohong hanya untuk mendapatkan sedikit perhatian ekstra, atau mungkin untuk menjual buku. Maka iblis telah membanjiri dunia dengan cerita-cerita
tentang lokasi Bahtera Nuh, penyeberangan Laut Merah, dan banyak peristiwa kitab suci lainnya. Dengan tujuan yang jelas untuk mengaburkan masalah, mengurangi dampaknya, mengurangi kredibilitas penemuan yang sebenarnya saat itu terjadi. Dan saya percaya itulah alasan dari semua klaim yang banyak ini, yang tidak satu pun didukung oleh bukti foto atau benda-benda yang diambil dari situs-situs ini, atau difilmkan di situs-situs ini. Dan saya percaya bahwa Anda dan saya harus sangat berhati-hati tentang apa yang kita percayai, dan kita harus meminta bukti. Hal yang bisa dibilang semacam merangkum ini sejauh pemikiran saya. Kini Alkitab memberitahu kita bahwa seperti pada zaman Nuh, demikian pula saat Anak Manusia datang ke bumi ini. Nah, jika kita mempercayai kata-kata itu adalah firman Tuhan sendiri, dan Dia tidak berbohong atau melebih-lebihkan. Maka ada ilmuwan sebelum air bah, dan mungkin ada ilmuwan kreasionis dan ilmuwan evolusi. Faktanya, individu-individu ini pasti ada. Nah, dalam Kejadian pasal 2, Alkitab mengatakan bahwa tidak ada hujan di bumi pada hari-hari itu sebelum air bah. Dan di sini Nuh berkhotbah bahwa hujan akan turun. Sangat banyak faktanya, sehingga semua kehidupan di planet ini akan musnah, akan tenggelam. Dan dia sedang membangun kapal ini, dan dia mengundang orang-orang untuk datang. Ya, saya yakin ada ilmuwan-ilmuwan ini yang menempatkan diri mereka di dekatnya. Sehingga kelompok orang yang telah mendengarkan apa yang dikatakan Nuh akan lewat, dan mereka akan berkata, "Nah, jika kalian ingin mendengar sedikit evaluasi ilmiah tentang apa yang dikatakan orang gila ini, dengarkanlah saya." Dan mereka jelas sangat persuasif. Karena pada akhirnya hanya Nuh dan keluarganya dan anggota dari setiap keluarga hewan yang selamat di dalam bahtera. Jadi tidak mengherankan jika hari ini kita memiliki ilmuwan dalam kategori ilmuwan kreasionis, ilmuwan evolusi, keduanya menentang apa yang kita lakukan. Nah, ini bukanlah sesuatu yang sedang dilakukan Ron Wyatt. Ini adalah sesuatu yang sedang Tuhan lakukan. Dan Dia telah mengizinkan saya untuk menemukan dan mendokumentasikan, dan kami telah mencoba untuk sangat teliti dalam dokumentasi ini, sehingga orang-orang, jika mereka sangat menghargai kebenaran, akan melihat kebenaran dari apa yang sedang disajikan. Kini, Paulus yang telah berkhotbah dan menyampaikan ajaran-ajaran tentang iman Kristen selama beberapa tahun lamanya, menulis sebuah surat yang sangat penting kepada Timotius, yang pada waktu itu masih baru dan belum berpengalaman dalam pekerjaan penginjilan di abad pertama Masehi ini, pada masa-masa awal perkembangan gereja Kristen. Dan dia menyuruhnya untuk menghindari, katakanlah, beberapa hal yang sedang terjadi. Dia berkata, hindarilah pengulangan yang sia-sia, hindarilah omong kosong yang sia-sia, dan pertentangan ilmu pengetahuan yang secara keliru disebut demikian. Dan terserah kepada mereka yang melihat materi ini untuk memutuskan apa yang ingin mereka percayai. Dan kami telah memberikan bukti yang tidak terbantahkan. Ada banyak orang yang tidak datang untuk melihat presentasi karena komentar yang dibuat oleh para ilmuwan dan spesialis di bidang tersebut. Ya, itu menyedihkan dan tidak ada cara untuk membantu siapapun yang tidak mau pergi dan melihat sendiri. Tidak ada salahnya memberitahu orang-orang ini ya, saya ingin melihatnya sendiri. Kedengarannya sangat tidak mungkin, tapi saya ingin melihat dan melihat apakah ada bukti untuk mendukung klaim dari penemuan-penemuan ini. Sekarang, tragisnya, para profesional yang kita miliki saat ini
Semua buku pelajaran mereka ditulis oleh para evolusionis dan berisi apa yang disebut bukti ilmiah, yang sebenarnya bukan bukti sama sekali. Saya ingat kembali ketika saya masih kecil atau masih muda saat bersekolah, bahwa ketika subjek evolusi muncul, itu selalu disebut sebagai teori evolusi. Tapi sekarang, saat dipresentasikan, mereka mengatakan fakta evolusi menunjukkan bahwa ya memang begini. Ya, tinggal ada fakta yang mendukung evolusi. Nggak ada mata rantai yang hilang yang ditemukan. Ada upaya oleh individu yang tidak jujur untuk menciptakan mata rantai yang hilang, seperti manusia Piltdown, manusia Nebraska, dan banyak lainnya, yang ternyata murni tipuan. Sedihnya, ada orang-orang yang bersikeras membuat semuanya sesuai dengan apa yang disebut sejarah ilmiah planet bumi. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka tentu saja meninggalkan kenyataan dan kebenaran. Dan orang-orang harus melihat sendiri, pada buktinya, dan mereka harus berdoa. Karena Tuhan akan menerangi pikiran kita dan membantu kita memahami kebenaran. Tapi hanya jika kita memohon kepadanya. Dan kita harus memohon dalam nama dan darah putranya. Karena itulah ketentuan yang telah disediakan bagi kita semua.